pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini akan membahas tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Guru mau cek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Reva. Kenapa Reva? Sakit. Yang mereka yang tidak hadir? Ya. Coba dikasih rapi dulu bajunya, itu dasinya dong. Tempat duduknya dikasih rapi dulu. Rapi-rapi. Tempat duduk dikasih rapi. Cara duduknya dikasih rapi dulu. Sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar. Sebelum memulai belajar biasanya kita apa dulu? Memimpin doa. Ya, silakan berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk menambah semangat pada siang hari ini dalam belajar kalian, silakan berdiri kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Siapa kita? Masih semangat mau belajar? Silakan duduk. Hari ini materi yang akan kalian pelajari adalah tentang norma yang ada di dalam masyarakat. Tujuan kalian, perhatikan ya, tujuan kalian mempelajari norma ya, supaya setelah selesai pembelajaran sebentar kalian bisa menjelaskan pengertian norma dan bisa menyebutkan macam-macam norma dan bisa juga menyebutkan contoh-contoh norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, tahukah kalian apa itu norma? Tahukah kalian arti norma? Ya, apa itu norma? Siapa yang bisa memberikan? Apa itu norma? Ya. Iya. Tepuk tangan. Sebelum lanjut Ibu Guru mau kasih motivasi dulu ya, motivasi belajar. Dalam pembelajaran sebentar kalian harus semangat, harus berani menjawab, tidak boleh malu-malu kalau diberikan pertanyaan atau diberikan kesempatan berpresentasi dan diberikan kesempatan menjawab atau menanggapi. Harus berani menjawab, harus percaya diri dan tidak boleh malu-malu. Ya. Siapa lagi yang bisa memberikan pengertian norma? Siapa lagi yang bisa memberikan pengertian norma? Ada pendapat lain? Apa itu norma? Apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat oleh kelompok dalam masyarakat. Iya, berikan tepuk tangan. Norma adalah aturan yang mengikat warga masyarakat dan apabila dilakukan pelanggaran atau apabila kita melanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Iya. Nah, selanjutnya Ibu Guru mau kasih tahu bahwa model pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini adalah model pembelajaran problem based learning atau disingkat PBL bahasa Inggrisnya, berbasis masalah di sini kalian sebagai siswa harus menemukan atau menentukan sendiri solusinya, mencari solusi dari akar permasalahan. Misalkan sebentar dikasih soal diskusi dalam kelompok, kalian berdiskusi menemukan jawaban dari soal-soal tersebut.
ceramah seperti ini, ceramah dan diskusi kelompok, kerja kelompok, dan presentasi sebentar ya. Itu cara kerjanya, metode ya. Kemudian selanjutnya perhatikan gambar tersebut di depan. Amati gambar ini baik-baik. Ini gambar ini menceritakan tentang apa? Gambar pertama, siapa yang bisa jawab? Ya. Gambar polisi menangkap. Iya. Itu menggambarkan tentang norma. Iya, polisi menangkap. Menggambarkan tentang norma hukum. Ya. Yang kedua, gambar kedua. Kedua, polisi lagi membantu siswa Tuh. migran. Iya, termasuk norma apa ini? Norma? Termasuk norma apa? Masih norma apa ini? Iya. Tangan dong. Selanjutnya, gambar berikutnya. Sudah kelihatan belum? Nah, gambar kedua. Ini ada yang gambar pertama, siapa yang bisa memberikan penjelasan? Iya. Orang yang sedang beribadah. Iya, menggambarkan tentang. Norma agama. Iya, gambar pertama menggambarkan atau menceritakan tentang norma agama di mana seorang anak kecil itu sedang melakukan ajaran agamanya yaitu sholat. Yang kedua, gambar apa? Norma kesusilaan. Ini ada seorang pemuda menggambarkan tentang norma apa? Norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu apa? Muncul atau bersumber dari hati nurani. Iya, yang ini gambar keempat tentang Orang yang diam. ya, berarti dia melakukan pelanggaran. Berarti ini norma menceritakan tentang norma. Iya, mantap. Yang ini, iya. Sebelum pergi ke sekolah dia pamitan atau salaman kepada bapak ibunya di rumah. Ini menceritakan tentang norma kesopanan. Apakah kalian sudah melaksanakan norma-norma yang ada di sini? Sudah. Pergi ke sekolah tadi sudah memberikan salam kepada orang tua? Nah, dari 4 gambar yang Ibu Guru tampilkan ini, siapa yang mau berikan kesimpulan? Dari 4 gambar ini, ada norma-norma yang ada di dalam masyarakat yang terdiri dari berapa macam norma? Ini ada norma agama, ada norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Ini masih nggak ada yang memberikan kesimpulan. Selanjutnya, kalian sudah mengerti tentang pengertian norma? Sudah mengerti tentang pengertian norma? Sudah. Sekarang Ibu Guru mau bagi kelompok. Sudah duduk di masing-masing kelompok kan? Mana? Ya. Kelompok 1 ini dikerjakan LKPD-nya, kemudian nanti diskusi dengan teman kelompok, kemudian nanti masing-masing kelompok presentasi. Silakan. Kelompok 2 juga dikerjakan. Diskusi cepat. Waktunya cuma 2 menit saya kasih. Cepat. Berdiskusi. Ya. Sudah? Siap nih jadi siap-siap nih. Sudah siap ya? Sudah siap? Sudah selesai? Siap untuk presentasi? Siap untuk presentasi? Kelompok 1. Di depan saya.
Seorang anak yang menyontek, yaitu maksud dalam norma termaksud norma kesusilaan. Murid-murid yang terpamitan untuk pulang termaksud norma kesopanan. 2. Gambar kedua melanggar norma hukum. Gambar 3 melanggar norma kesusilaan. 3. Tidak. 4. Gambar 2, 3. 5. Mengikuti peraturan yang dibuat. Siapa yang menanggapi? Ya, silakan. Bagaimana tanggapanmu terhadap penampilan kelompok 1? Kalau saya lihat dari kelompok 1 sudah bagus. Sudah bagus jawabannya? Sudah. Iya. Berikan tepuk tangan buat tenaga. Silakan kelompok 2 tampil. Siapa yang mau baca hasil presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2, saya ingin mempresentasikan jawaban saya. Iya. Hasil jawaban kelompok 2. Lihat orang sedang melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Ya, Nanti lagi nak. gambar kedua bagaimana orang yang sudah dibilang karena melanggar hukum. Gambar ketiga orang yang sedang menyontek, siswa yang sedang menyontek, kesusilaan. Gambar 4 anak siswa yang sedang berpamitan kepada gurunya dikarenakan norma kesopanan. Nomor 3 tidak pernah. 4 membuat kesalahan guru dan tidak mempunyai mengenai itu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan. Iya. Terima kasih buat Tessa yang sudah menanggapi kelompok 2. Silakan. Menurut saya kelompok 2 sudah tampil bagus dan jawabannya sudah bagus. Berikan aplaus kepada kelompok Iya. 2. Terima kasih sudah memberikan apresiasi kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Cepat-cepat sedikit ya. Terjadi di kelompok 1, 2, 3, dan 4 di atas. Langsung Orang saja. yang sedang beribadah sesuai agama masing-masing termasuk norma agama. Kelompok 1 menanggapi. Gambar kedua, orang yang melanggar peraturan termasuk norma hukum. Gambar ketiga adalah orang yang bersalaman dengan norma kesopanan. Iya. Adalah norma hukum dan norma kesusilaan. Nomor 3 yaitu pernah. Nomor 4 adalah ketidaknyamanan. Nomor 5 mengikuti peraturan agar tidak melanggar peraturan yang ada di masyarakat. Iya. Nomor 6 adalah norma agama, yaitu satu contohnya adalah beribadah sesuai agama masing-masing. Nomor 7 adalah norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Iya. Berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Berikan. Siapa yang bisa menanggapi kelompok 1? Menanggapi silakan. Menurut saya kelompok 3 sangat bagus dan jawabannya sudah benar. Iya. Sudah memberikan apresiasi kepada temannya. Terima kasih, semua kelompok sudah tampil dengan baik, ya. Kelompok 1 sudah tampil dengan baik, kelompok 2 juga sudah tampil dengan baik, kelompok 3 sudah tampil dengan baik. Dari 3 kelompok ini yang saya lihat jawabannya dan bagus, dan nanti akan diberikan reward ya. Dan yang paling aktif adalah kelompok 3. Berikan kelompok 3. Kelompok 3 dan yang nomor 2 kelompok 2. Berikan juga tepuk tangan. Dan kelompok 1 yang terakhir. Tepuk tangan buat kelompok. Dari semua jawaban itu sudah bagus, sudah sesuai. Dan selanjutnya siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan pembelajaran
Ya, silakan. Ada 4 macam norma dalam masyarakat, yaitu norma agama, hukum, persoalan, kesusilaan. Kesimpulan dari hasil diskusi dan hasil pembelajaran apa? Ya. Jadi kita mengetahui norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan harus kita patuhi. Iya, dengan belajar norma dapat mengetahui norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan harus dipatuhi. Si kelompok lain, siapa yang bisa memberikan lagi kesimpulan? Ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan lagi? Tidak ada? Ada kesimpulan lain? Jadi cuma kelompok 3 yang memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah dengan belajar tadi kalian bisa mengetahui tentang pengertian norma dan bisa mengetahui bermacam-macam norma di dalam masyarakat. Ada 4 macam norma yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu norma apa saja? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dari keempat norma tersebut, norma apa yang paling tegas sanksinya? Ya. Selanjutnya, guru mau kasih tugas. Diisi dulu. Ini. Sebentar dikumpulnya. Diisi ya. Ya. Sebentar dikumpul sampai sejauh mana kalian memahami tentang norma. Ya. Coba lagi. Ya, jangan artepak sama kiri. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu. Sudah ya? Bentar. Sudah selesai? Sudah. Nah, selanjutnya refleksi pembelajaran. Refleksi ini maksudnya apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini, atau apakah pembelajaran hari ini menarik? Apakah pembelajaran yang dibawakan oleh ibu guru menarik atau tidak menarik? Apakah kalian sudah mematuhi norma? Kalian ke sekolah tadi sudah patuh terhadap aturan yang ada di sekolah? Contohnya berpakaian rapi, datang tepat waktu di sekolah, dengan aturan sekolah. Nah, selanjutnya siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari atau rangkuman pembelajaran sebelum kita menutup pembelajaran? Ya. Apa? Aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat untuk mengatur tingkat atau manusia. Iya, kesimpulannya apa? Tingkat laku manusia. Norma adalah aturannya. Aturan yang ada di dalam masyarakat untuk mengatur tingkat laku manusia. Iya, norma adalah aturan yang ada dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia. Ya. Satu pertanyaan lagi
Norma hukum, norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Iya, berikan tepuk tangan ya. Pertanyaan kedua sebelum masih ada waktu. Pertanyaan kedua sebelum ditutup pembelajaran. Yang kedua, sebutkan contoh norma hukum. Sebutkan contoh norma hukum. Peraturan apa? Ibu ya? Iya. Contohnya seperti mencuri barang orang lain. Iya betul sekali. Seperti mencuri barang orang lain. Itu termasuk norma hukum. Apabila terbukti mencuri, dia akan diberikan sanksi. Yaitu berupa denda, kurungan, atau dipenjara. Iya. Hah? Iya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya lagi. Pertanyaan berikutnya lagi, siapa yang bisa memberikan contoh norma agama? Contoh norma agama. Ya. Beribadah sesuai agama masing-masing. Iya. Iya. Kalau bagi agama Islam melaksanakan sholat 5 waktu. Bagi yang agama Kristen pergi ke gereja. Iya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa memberikan contoh norma kesopanan? Ya. Norma kesopanan. Yang lain lagi loh. Melakukan hal Hah? sebelum pergi ke sekolah. Berapa? Sebelum pergi ke sekolah memberikan salam kepada orang tua. Berikan tepuk tangan dong. Jadi sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran hari ini, kesimpulan Ibu Guru memberikan kesimpulan lagi di akhir bahwa norma itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari karena untuk mengatur apa? Tatanan kehidupan masyarakat supaya kepentingan orang yang satu dengan kepentingan orang yang lainnya tidak saling berbenturan. Ya. Norma itu juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Norma itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari untuk apa lagi? Supaya hidup kita menjadi tentram, damai, dan tenang dan bahagia supaya tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau